Oke, nah kembali lagi di channel YouTube saya. Sebelumnya, saya sudah membahas persamaan eksponensial bentuk yang pertama sampai dengan yang keempat. Kali ini saya akan membahas persamaan eksponensial bentuk yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Nah, jadi biar nggak bingung, bagaimana sih persamaan eksponensial bentuk yang kelima sampai dengan yang ketujuh? Mari kita simak pembahasan video berikut ini. Let's check this out. Nah, sekarang akan dilanjutkan persamaan eksponensial bentuk yang kelima. Nah, di sini persamaannya sama dengan hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, di sini yang kita perhatikan yaitu bilangan pokoknya sama, pangkat berbeda. Nah, ini sama seperti sifat persamaan eksponensial bentuk pertama dan kedua. Cuman bedanya di sini untuk bilangan pokoknya dia fungsi dua-dua ya. Kalau sebelumnya dia masih barang bilangan bulat, kan seperti itu. Nah, jadi cara penyelesaian untuk persamaan eksponensial bentuk yang seperti ini, yang pertama fx sama dengan gx. Nah, pangkatnya kita turunin, kemudian dibuat bentuk persamaan. Yang kedua, hx sama dengan 1. Jadi bilangan pokoknya kita buat menjadi sama dengan 1. Karena kan 1 pangkat fx nanti sama dengan 1 pangkat gx. Yang ketiga, hx sama dengan minus 1. Tapi dengan syarat minus 1 pangkat fx itu sama dengan minus 1 pangkat gx. Nah, bedakan sama yang kedua tadi. Kalau yang kedua tadi kan 1 mau pangkat berapapun kan pasti sama. Tapi kalau minus 1, dia pangkat berapapun nanti kan pasti bisa berbeda di sini untuk f dan gx. Misalnya fx-nya ganjil, gx-nya genap. Nah, maka nanti kan hasilnya juga beda. Nah, jadi seperti itu. Yang keempat, hx sama dengan 0. Nah, jadi ada 4 kemungkinan penyelesaian untuk persamaan eksponensial bentuk yang kelima ini, di mana bentuknya hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Nah, biar gak bingung kita masuk ke contoh. Yang pertama, x pangkat 2 kurang 9x tambah 19 pangkat 3x tambah 4 sama dengan x pangkat 2 kurang 9x tambah 19 pangkat 4x tambah 3. Nah, penyelesaiannya yang pertama tadi ada 4 kemungkinan penyelesaian. Nah, yang pertama tadi fx sama dengan gx. Nah, di sini pangkatnya kita buat ke dalam bentuk persamaan. Berarti yang pertama 3x tambah 4 sama dengan gx-nya apa tadi? 4x tambah 3. Nah, pangkatnya aja perhatikan untuk yang pertama ini. Nah, kemudian kita kelompokkan yang x dengan x, ini bisa kita pindah ke sana ya. Jadi 3x kurang 4x sama dengan ini 4 nya kita geser, berarti kurang 4. Berarti 3 kurang 4 minus 1, berarti minus x minus 1, berarti x nya sama dengan 1. Dan setelah kita peroleh x nya sama dengan 1, maka ini sebagai x1. Lanjut yang kedua, untuk hx sama dengan 1. Nah, hx sama dengan 1 berarti bilangan pokoknya kita buat menjadi sama dengan 1. Berarti bilangan pokoknya tadi x pangkat 2 kurang 9x tambah 19 sama dengan 1. Berarti x pangkat 2 kurang 9x tambah 19. Ini kita pindah ya, kurang 1 sama dengan 0. Nah, kenapa kita pindah? Supaya dia sama dengan 0, nanti bisa kita cari faktornya seperti itu. Di x pangkat 2 kurang 9x tambah 18 sama dengan 0. Nah, 18 dengan 9. Nah, 18 kan faktornya ada 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6, kemudian 6 kali 3 sama ya, dan seterusnya itu tadi. Nah, berarti yang hasilnya kalau ditambah atau dikurang hasilnya 9, berarti kan tadi 18, ini kita tulis saja ya, 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6. Nah, diantara ketiga ini, yang kalau ditambah atau dikurang hasilnya 9 kan 3 dengan 6 ya, berarti bisa kita pakai faktornya 3 dan 6. 3, ini 6. Nah, untuk tandanya kita perhatikan di sini. Ini kan positif, berarti kemungkinannya positif dengan positif, negatif dengan negatif. Nah, tapi perhatikan yang di tengah.
di tengah kan negatif, berarti kita pakai yang ya negatif. Ini negatif, negatif. Maka kita peroleh hasilnya X sama dengan 3 atau X sama dengan 6. Nah, ini sebagai X2, ini sebagai X3. Selanjutnya kemungkinan penyelesaian untuk persamaan eksponensial bentuknya seperti ini, itu yang ketiga ada HX sama dengan minus 1. Berarti bilangan pokoknya sama dengan minus 1. Nah, berarti kita perhatikan bilangan pokoknya di sini X pangkat 2 kurang 9X tambah 19 sama dengan minus 1. Berarti X pangkat 2 kurang 9X tambah 19 tambah 1 sama dengan 0. Berarti X pangkat 2 kurang 9X tambah 20 sama dengan 0. Nah, kita cari faktor dari persamaan kuadrat yang ini. Nah, kita perhatikan konstantannya 20. Nah, 20 itu kan faktor perkaliannya ada 1 kali 20, kemudian 2 kali 10, sama 4 kali 5. Nah, di antara 3 ini mana yang hasilnya 9? Itu kan 4 dan 5. Nah, berarti bisa kita pakai faktornya itu X. Ini 4, yang di sini X, sini 5. Begitu. Sama dengan 0. Nah, untuk tandanya, kita perhatikan konstantannya di sini kan positif. Nah, berarti kemungkinannya negatif dengan negatif atau positif dengan positif. Nah, tapi kita lihat tanda di tengah. Kan negatif ya, berarti maka tanda di sini otomatis negatif dengan negatif. Sehingga kita peroleh faktornya X sama dengan 4 atau X sama dengan 5. Nah, di kemungkinan yang ketiga ini, untuk X sama dengan 4 dan X sama dengan 5 atau nilai X-nya itu harus kita uji ke pangkatnya. Nah, kenapa kita uji? Karena di sini bilangan pokoknya minus 1 tadi ya. Karena nanti minus 1 kalau dia pangkat ganjil sama pangkatnya genap kan pasti hasilnya beda. Maka harus kita uji dulu. Yang pertama misalkan kita ambil untuk yang X sama dengan 4. Kita ambil X sama dengan 4. Nah, kita masukin nih ke 3X tambah 4. Berarti jadinya 3 kali 4 tambah 4. Nah, ini sama dengan 3 kali 4, 12 tambah 4, 16. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kita masukin ke 4X tambah 3, berarti 4 kali 4 tambah 3 sama dengan 4 kali 4 16 tambah 3 19. Nah, ini kita perhatikan di sini kan pangkat apa nih? Bilangan genap. Yang ini bilangan ganjil. Nah, pasti nanti kalau kita masukkan ke minus 1 pangkat 16, ini kan pasti tidak sama dengan minus 1 pangkat 19. Karena di sini nanti hasilnya 1, di sini hasilnya minus 1. Seperti itu. Kemudian yang kedua kita masukin untuk yang X sama dengan 5. Berarti pertama kita masukin kemarin juga ya, 3 kali 5 tambah 4 sama dengan 3 kali 5 15 tambah 4 19. Kemudian yang kedua 3 kali 4 ya, 4 kali 5 tambah 3. Nah, ini sama dengan 23. Nah, ini kita perhatikan sama-sama dia bilangan ganjil. Nah, berarti kalau kita masukkan kemari, berarti nanti kan jadinya minus 1 pangkat 19 sama dengan minus 1 pangkat 23. Nah, hasilnya pasti dia sama karena pangkatnya sama-sama bilangan ganjil. Jadi di sini kalau dia berbeda ya, berbeda satu ganjil satu genap, berarti itu bukan penyelesaian. Maka untuk X sama dengan 4 ini bukan penyelesaiannya. Yang penyelesaiannya itu X sama dengan 5. Nah, berarti ini bisa sebagai X4. Ya, kemungkinan penyelesaian terakhir itu HX sama dengan 0. Nah, berarti sekarang bilangan pokoknya sama dengan 0 ya. Berarti X pangkat 2 kurang 9X tambah 19 sama dengan 0. Nah, berarti sama kalau kita faktorkan berarti kita perhatikan konstantannya 19. Nah, cuman masalahnya di sini 19 itu kan faktornya cuma 1 kali 19 doang. Kan berarti nggak ada di antara dua ini yang kalau ditambahkan atau dikurang hasilnya 9. Nah, berarti kalau tidak bisa, maka kita menggunakan rumus ABC yang sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Nah, jadi ini bisa kita misalkan A-nya 1 dengan 1 ya, koefisiennya 1, kemudian B-nya minus 9, kemudian C-nya sama dengan 19. Nah, kita ingat kembali rumus ABC-nya kemarin, X1,2 itu sama dengan minus B plus minus akar
B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, jadi bisa kita masukin nih ABC-nya ke rumus yang ini tadi, berarti minus B, berarti minus B-nya minus 9 ya, berarti minus 9 plus minus akar, nah minus 9 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 dikali 19. Ini per 2A, berarti 2 kali 1. Ini sama dengan minus ya, berarti positif, plus minus akar, nah ini 81 dikurang 4 kali 19 itu 76, ini per 2, berarti ini tadi X 1,2 ya, kemudian berarti sama dengan 9 plus minus akar, nah 81 kurang 76, 5 per 2. Nah, berarti yang pertama, nah kemungkinannya itu X-nya sama dengan 9 tambah akar 5 per 2, atau X-nya sama dengan 9 kurang akar 5 per 2. Nah ini tadi, yang satu positif, satu negatif. Nah, berarti ini sebagai X5, yang ini sebagai X6. Nah, jadi setelah kita peroleh 4 kemungkinan penyelesaian nilai X tadi, dari yang pertama sampai dengan yang keempat, nah maka bisa kita simpulkan untuk himpunan penyelesaian atau HP-nya itu sama dengan 1, 3, 6, 5, kemudian 9 tambah akar 5 per 2, dan 9 dikurang akar 5 per 2. Nah, inilah kemungkinan nilai X yang memenuhi untuk persamaan eksponensial yang X pangkat 2 kurang 9X tambah 19 pangkat 3X tambah 4 sama dengan X pangkat 2 kurang 9X tambah 19 pangkat 4X tambah 3. Berikutnya, persamaan eksponensial bentuk yang keenam, itu Fx pangkat Hx sama dengan Gx pangkat Hx. Nah, di sini bilangan pokoknya beda, pangkatnya sama, tetapi semuanya dia ini fungsi. Nah, maka cara menyelesaikannya itu ada dua. Yang pertama, Hx sama dengan 0, di mana Fx-nya nanti nggak boleh sama dengan 0, dan Gx-nya nggak boleh sama dengan 0. Artinya di sini pangkatnya bilangan pokoknya nanti nggak boleh sama dengan 0, seperti itu. Yang kedua, Fx sama dengan Gx. Jadi bilangan pokoknya ini nanti kita buat dalam bentuk persamaan. Nah, biar nggak bingung, kita masuk ke contoh. Di sini ada contohnya 20 kurang X pangkat 2 pangkat X pangkat 2 kurang 4X sama dengan 8 tambah 3X pangkat X pangkat 2 kurang 4X. Jadi penyelesaian yang pertama tadi itu Hx sama dengan 0. Nah, jadi pangkatnya kita buat menjadi sama dengan 0. Berarti X pangkat 2 kurang 4X sama dengan 0. Nah, ini kan nggak ada konstantannya ya, berarti bisa kita keluarkan aja X-nya. Kalau bentuk seperti ini, X-nya keluar 1, berarti ini tinggal X, yang ini tinggal kurang 4 sama dengan 0. Nah, berarti faktornya, sehingga kita peroleh nilai X-nya sama dengan 0, atau X kurang 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0, atau X sama dengan 4. Nah, sampai di sini belum selesai. Harus kita cek dulu kebenarannya apakah Fx dan Gx-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi kita uji Fx dan Gx-nya apakah dia 0 atau tidak. Nah, kita ambil yang pertama untuk X sama dengan 4. Yang X sama dengan 4. Nah, maka berarti ini kita masukkan ya. Berarti Fx-nya kita misalkan sebagai Fx. Ini Fx, yang ini tadi Gx-nya ya. Berarti ini menjadi F4. F4-nya langsung kita masukkan, dia menjadi 20 kurang X-nya kan jadi 4 di sini. Kemudian dikurang 4 pangkat 2. Ini sama dengan 20 kurang 4, 16. 4 pangkat 2, 16. Berarti 16 kurang 16, 0. Nah, berarti untuk yang ini, X sama dengan 4, dia sudah tidak memenuhinya. Karena di sini Fx-nya sudah 0. Tadi kan syaratnya tidak boleh sama dengan 0. Berarti untuk
X sama dengan 4 di G4 itu sama dengan 8 tambah 3 kali 4. Nah, ini sudah tidak pengaruh lagi ya untuk penentuan nilai X-nya ini. Karena yang di X sama dengan 4 di F4-nya dia sudah 0, berarti sudah tidak memenuhi untuk menjadi himpunan penyelesaian dalam persamaan ini tadi. Kita ambil yang X sama dengan 0. Nah, apakah dia memenuhi atau tidak? Kita masukkan lagi ke Fx-nya tadi. Berarti ini kalau tadi F4 sekarang F0 ya. F0 kita masukkan kemari ya. Berarti 20 kurang 0 pangkat 2. Berarti ini sama dengan 20 ya. Nah, kemudian yang kedua untuk X sama dengan 0, yang kedua untuk G0. Nah, berarti ini apakah memenuhi atau tidak? Kita masukkan kemari. 8 tambah 3 kali 0. Nah, berarti 8 tambah 0, 8. Nah, berarti untuk yang X sama dengan 0 dia memenuhi karena keduanya dia tidak 0. Ini kan 20, ini 8. Jadi seperti itu. Berarti yang sebagai X1 itu 0. Nah, berarti yang X sama dengan 4 dia tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Nah, kita masuk ke cara penyelesaian yang kedua, Fx sama dengan Gx. Nah, Fx-nya kita ketahui 20 kurang X pangkat 2. Nah, sama dengan Gx-nya itu 8 tambah 3X. Nah, yang sebelah kanan bisa kita geser ke kiri semua. 20 kurang X pangkat 2 dikurang 8 dikurang 3X sama dengan, berarti ini tinggal 0 ya. Nah, kita geser semua. Nah, berarti kita kurangkan 20 kurang 8, 12 dikurang ini minus X dikurang 3X, berarti 1 minus 1 kurang 3, berarti minus 4X ya. Nah, ini X pangkat 2 sendiri, gak ada temannya, langsung aja sama dengan 0. Nah, ini bisa kita kali dengan negatif 1 supaya dia menjadi positif X-nya. Berarti ini jadi positif ya, positif X pangkat 2, kan begitu. Ini jadi positif 4X, nah ini jadi negatif 12 sama dengan 0. Nah, jadi tinggal kita cari faktornya untuk X pangkat 2 tambah 4X kurang 12. Nah, kita perhatikan konstantannya di sini 12 ya. Nah, faktor perkalian 12 itu kan ada 1 kali 12, 2 kali 6, sama 3 kali 4. Nah, yang mungkin kalau ditambah atau dikurang hasilnya 4 itu kan 2 sama 6 ya. Berarti ini kita pakai. Berarti ini bisa kita buat jadi X ini 2, X ini 6 sama dengan 0. Nah, untuk tandanya mana yang positif mana yang negatif, pasti di sini beda tanda. Karena di sini negatif. Karena kan perkalian ya. Perkalian pasti nanti kalau nggak yang ini negatif, yang ini positif. Kalau nggak ini positif, ini yang negatif kan seperti itu. Berarti tinggal lihat yang di tengah. Yang di tengah kan positif. Berarti yang besar ini positif. Diperoleh di sini X sama dengan 2 atau X sama dengan minus 6. Maka untuk himpunan penyelesaian secara keseluruhan itu HP-nya sama dengan, berarti ada 1. Yang pertama tadi X1 itu 0. Kemudian ini X2 itu 2. Kemudian minus 6. Persamaan eksponensial yang berikutnya itu ada A dikali A pangkat Fx pangkat 2 tambah B kali A pangkat Fx tambah C sama dengan 0. Nah, melihat bentuknya pasti sudah bingung. Nah, jadi sebenarnya ini sama seperti persamaan kuadrat. Nah, kita perhatikan aja di sini. Ini kan A pangkat Fx, ini A pangkat Fx kan sama ya. Berarti kalau nanti kita misalkan kan bisa jadi sesuatu. Contoh, kita misalkan ini jadi X, ini jadi X. Kan jadi persamaannya seperti ini. Tambah Bx tambah C sama dengan 0. Nah, kan sama ya, seperti di persamaan kuadrat. Nah, jadi nggak usah bingung, kita masuk ke contoh. Nah, kita masuk ke contoh. 3 pangkat 2X kurang 5 kali 3 pangkat X dikurang 36 sama dengan 0. Nah, di sini kita perhatikan yang hampir-hampir sama, itu kan 3 pangkat 2X sama 3X ya. Nah, berarti yang 3 pangkat 2X kalau kita buat seperti ini kan bisa. Jadi 3 pangkat X pangkat 2 dikurang 5 kali 3 pangkat X dikurang 36 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat kembali bentuknya di atas. Kan sudah sama di sini. Ini A pangkat Fx, ini 3X. Ini A pangkat Fx, ini 3X. Berarti sudah sama.
Maka di sini kita misalkan 3 pangkat X-nya ini menjadi sesuatu. Misalnya kita misalkan 3 pangkat X itu sama dengan Y. Berarti yang 3 pangkat X ini kita ganti jadi Y. Sehingga persamaannya berubah menjadi Y pangkat 2 dikurang 5Y dikurang 36 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini kan bentuk persamaan kuadrat. Ya, benar sekali, persamaan kuadrat. Nah, berarti bisa kita faktorkan untuk mencari nilai Y-nya. Maka di sini kita lihat 36. 36 itu faktornya ada 1 kali 36, 2 kali 18, kemudian 3 kali 12, 4 kali 9. Nah, di antara ketiga itu, yang kalau ditambah atau dikurang hasilnya 5 kan 4 dan 9 ya. Berarti kita pakai yang ini. Berarti di sini Y ini 4, dan Y ini 9. Nah, sama dengan 0. Berarti tinggal mana yang positif, mana yang negatif. Kan seperti itu. Karena di sini tandanya minus. Nah, kita perhatikan aja yang di tengah. Yang di tengah negatif, berarti yang besar negatif, yang kecil positif. Sehingga kita peroleh untuk Y-nya sama dengan minus 4 atau Y-nya sama dengan 9. Sudah selesai? Belum. Nah, kenapa belum selesai? Padahal sudah ketemu nilai Y-nya. Nah, karena di awal tadi Y-nya kita misalkan 3 pangkat X, maka harus kita kembalikan lagi Y-nya ke dalam bentuk 3 pangkat X. Nah, karena Y sama dengan 3 pangkat X, maka kita kembalikan yang pertama. Berarti kita peroleh Y-nya sama dengan minus 4. Balikan berarti 3 pangkat X sama dengan minus 4. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada 3 pangkat X yang hasilnya sama dengan 4? Tentu tidak. Karena tidak ada bentuk eksponen dengan bilangan pokok 3 yang hasil pangkatnya itu minus 4. Berarti ini bukan penyelesaian. Ya. Berarti yang kedua untuk Y sama dengan 9, berarti 3 pangkat X sama dengan 9. Nah, di sini 3 pangkat X sama dengan 9, berarti 3 pangkat berapa supaya 9? Berarti dengan mudah menjawab sama dengan 2. Maka untuk himpunan penyelesaian dari persamaan ini, 3 pangkat 2X kurang 5 kali 3 pangkat X kurang 36 sama dengan 0, itu adalah selesai. Nah, jadi itu tadi pembahasan mengenai persamaan eksponensial bentuk yang kelima sampai dengan yang ketujuh. Kalian bisa pelajari dan pahami. Kalau belum paham, ulangi lagi. Sekian pembahasan untuk persamaan eksponensial. Jangan lupa like, dan subscribe untuk terus